Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hendy dan Mas Duga, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil usulan penelitian saya dengan judul Kualitas Fisik dan Sensoris Bakso Ayam Broiler dengan penambahan tepung ubi jalar putih atau Ipomea bataplasma sebagai substitusi tepung tapioka. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Kumalasari dengan NIM 184306999 PT 07854 dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Insinyur Edi Suryanto, MSc IPO ASEAN. Latar belakang saya melakukan penelitian ini dapat diketahui bahwa daging merupakan sumber protein dari ternak yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat konsumsi daging di Indonesia karena kandungan nilai gizi pada daging cukup tinggi bila dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Daging mengandung 4 komponen besar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti air, protein, lemak, karbohidrat, dan komponen kecil seperti vitamin. Namun, daging mudah mengalami kerusakan karena adanya aktivitas oleh mikrobia dan adanya proses enzimatis pada daging itu sendiri. Salah satu cara untuk mencegah dari kerusakan daging dapat dilakukan pengolahan menjadi sebuah produk makanan seperti halnya dengan bakso. Bakso merupakan produk olahan daging yang digemari dari masyarakat Indonesia dengan kandungan gizi yang cukup baik. Bahan utama pada bakso adalah daging. Daging yang sering digunakan dalam pembuatan bakso seperti daging ayam, sapi, ikan, udang, dan juga itik. Bakso merupakan daging yang sudah dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan bahan filler, bahan pengikat, bumbu-bumbu, dan kemudian akan dibentuk bulatan-bulatan kecil. Bulatan tersebut dilakukan pemasakan dengan menggunakan air panas sampai daging matang. Nah, untuk menandakan baksonya sudah matang, itu dilihat dari mengapungnya bakso tersebut. Salah satu bahan filler yang sering digunakan dalam pembuatan bakso yaitu tepung tapioka. Tepung tapioka sebagai filler dalam bakso memiliki kemampuan daya ikat yang baik. Namun, dalam tepung tapioka, indeks glikemiknya relatif sedang, yaitu 70. Tepung tapioka mempunyai kemampuan elastisitas dan kandungan karbohidrat yang cukup baik. Tepung tapioka dapat digantikan dengan tepung-tepung lainnya yang berjenis umbi-umbian. Hal ini dapat digantikan dengan ubi jalar putih. Tepung ubi jalar putih mampu menjadi alternatif tepung tapioka. Di sisi lain, kadar glikemik pada ubi jalar putih cukup dibilang rendah, yaitu 54. Di sisi lain, ketersediaan ubi jalar di Indonesia itu cukup limpah, namun ubi jalar kurang disukai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta masa simpan ubi jalar sendiri itu tidak akan tahan lama, sehingga perlu adanya sebuah inovasi untuk pengolahan ubi jalar. Salah satu contohnya yaitu pembuatan tepung ubi jalar. Ubi jalar juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Di sisi lain juga ubi jalar putih itu memiliki serat yang tinggi dan bermanfaat untuk mengontrol berat badan dan juga menanggulangi penyakit diabetes. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ubi jalar putih dengan level yang berbeda terhadap kualitas fisik dan sensoris pada bakso ayam. Manfaat dari penelitian saya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembuatan bakso daging ayam broiler dengan penambahan tepung ubi jalar putih pada level tertentu terhadap kualitas fisik dan sensoris bakso ayam, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembuatan variasi kodok olahan daging ayam yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Tujuan pustaka. Menurut Melia et al. 2010, bakso merupakan salah satu produk yang cukup dikenal di Indonesia, baik dari kalangan anak-anak sampai
dewasa. Hal ini dapat kita ketahui bahwa bakso memiliki potensi yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, salah satu daging yang dapat digunakan dalam pembuatan bakso adalah daging ayam broiler. Daging ayam broiler sendiri memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu protein 18,2 gram dan lemak berkisar 25 gram menurut Wulandari et al. 2020. Nah, dalam pembuatan bakso itu menggunakan filler yaitu tepung tapioka. Menurut Sucerwanto 2012, tepung tapioka atau padi singkong mempunyai indeks glikemik sekitar 70 dengan kategori sedang. Hal ini dapat digantikan dengan tepung ubi jalar putih karena ketersediaan tepung ubi jalar putih itu cukup banyak di Indonesia dan kurang dimanfaatkan. Nah, menurut Liur dari et al. 2013 bahwa kadar glikemik ubi jalar itu sekitar 54. Kandungan ubi jalar putih itu tidak jauh berbeda dengan tepung tapioka, yaitu memiliki karbohidrat 98,38%, kandungan amilopektin 60-70%, dan amilosa 17,8%. Landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan, kita tahu bahwa daging mudah mengalami kerusakan sehingga perlu adanya penanganan dalam pengolahan daging. Salah satunya itu dibuat sebagai bakso. Nah, dalam pembuatan bakso sendiri itu dapat menggunakan daging ayam broiler karena daging ayam broiler itu memiliki potensi yang cukup tinggi. Dari segi ketersediaannya itu cukup banyak, kemudian mudah didapatkan dan juga minat masyarakat itu cukup tinggi. Nah, dalam pembuatan bakso itu dapat digantikan dengan tepung ubi jalar untuk substitusi tepung tapioka sekaligus bermanfaat bagi tubuh karena di dalam tepung tapioka itu kadar proteinnya itu tinggi, tetapi untuk kadar proteinnya itu rendah. Sedangkan untuk yang tepung ubi jalar itu kandungan proteinnya itu tinggi. Dan juga terdapat kandungan amilopektin dan juga amilosa. Hipotesis yang saya gunakan yaitu penambahan tepung ubi jalar putih yang berbeda perlakuan sebagai substitusi tepung tapioka dapat mempengaruhi kualitas fisik dan sensoris bakso daging ayam broiler. Waktu pelaksanaan. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Departemen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan dalam penelitian yaitu timbangan, mesin penggiling, bowl copper, chopper, panci, sendok, telenan, pisau, kompor, oven, tabung reaksi, pH meter, kertas saring, plat kaca, penetrometer, dan juga beban 35 kilo. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu daging ayam broiler, tepung tapioka, tepung ubi jalar putih, bawang putih, merica, garam, STTP, es batu, aquades, kertas saring, sulfat, fosfat, pH 4 dan 7, serta lembar kuesioner. Metode yang saya lakukan dalam proses pembuatan bakso yang pertama yaitu perhitungan formulasi bahan, kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian dalam pembuatan bakso itu dengan cara mempersiapkan daging ayam bagian dada, kemudian daging dibersihkan dan dipotong-potong dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian potongan tersebut digiling sampai halus, kemudian ditambahkan sedikit air es, garam, dan juga STTP. Proses selanjutnya yaitu daging yang digiling sampai halus, kemudian ditambahkan es batu, merica, bawang putih, tepung tapioka, dan juga substitusi tepung ubi jalar putih. Adonan kemudian digiling kembali selama 1 menit. Setelah itu, adonan yang telah halus dibentuk bulat-bulat kecil. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam air dengan suhu 60 derajat Celcius. Adonan yang dibentuk kemudian dimasak hingga mengapung. Artinya bakso tersebut sudah matang.
Apabila bakso sudah matang, kemudian ditiriskan dan dilakukan uji karakteristik fisik dan juga sensoris. Untuk uji fisik yaitu dilakukan uji pH, daya ikat air, keempukan. Untuk uji sensoris yaitu aroma, rasa, tekstur, warna, daya terima, dan juga kekenyalan. Analisis data. Data yang didapatkan dari uji kualitas fisik yang meliputi pH, DIA, dan keempukan dianalisis menggunakan analisis perancangan acak lengkap RAL kelas A. Apabila terdapat hasil dengan perbedaan nyata, maka akan diuji lanjut dengan Duncan Multiple Rank Test atau DMRT, analisis sensoris bakso ayam dengan menggunakan Kruskal Wallis. Perancangan percobaan yang saya gunakan perbandingan menggunakan tepung tapioka dengan tepung ubi jalar putih adalah 100 banding 0, kemudian 75 banding 25, 50 banding 50, 25 banding 75, 0 dengan 100. Kemudian pengulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing perlakuan. Bakso ayam, kemudian dilakukan pengujian kualitas fisik dan juga kualitas sensoris. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.